Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau eh, mengolah data dari judul penelitiannya ini pengaruh work-life balance, stres kerja, dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja. Jadi ini kerangka pemikirannya. Jadi ini X1 work-life balance, X2 stres kerja, X3 komitmen organisasi, kemudian Y kepuasan kerja. Ya. Nah, di sini hipotesisnya work-life balance berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Kemudian stres kerja berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Itu hipotesis kedua. Hipotesis ketiga, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Ya. Lalu akan mengolahnya dengan menggunakan Smart PLS. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi, untuk pengujian menggunakan Smart PLS ini ada 3 hal. Yang pertama pengujian outer modelnya, ada uji validitas, di mana uji validitas ada validitas konvergen, validitas diskriminan. Kemudian ada uji reliabilitas. Kemudian tahap selanjutnya ada evaluasi model. Kemudian tahap selanjutnya ada pengujian inner model. Ya, jadi di sini ada datanya, sampelnya 30 ya. Ada sampelnya 30. Kita masuk ke Smart PLS-nya. Kita klik New Project. Nah, di sini kita terus saja regresi, sorry. Itu saja regresi ya. Oke. Nah, kemudian kita klik di sini, double klik. Nah, datanya ini, name datanya data aja ya. Saya buat data satu aja. Lalu, nah dari sini bisa terlihat, ya, berarti kalau warnanya hijau, berarti tidak ada data yang missing. Lalu setelah itu kita buat new pad model. Kita buat ini pad modelnya, terus aja olah data. Olah data 1. Oke. Nah, sudah, ini layarnya sudah terbuka. Ini kita close aja. Nah, biar lebih lebar. Ya, ini nah, di sini kan kita bisa gambar tadi kerangka pemikirannya seperti ini ya. Oke, kita buat yang ini X1. Jadi indikator X1-nya ada sampai 11 item. Kita masukkan ke sini. Nah, kita ini rename aja. Tadi namanya
Untuk variabelnya, oh, life balance. Ya, oke. Kemudian kita buat lagi. Ini saya kecilin aja. Oh, nah, ya. Kemudian X2, variabel kedua ada itemnya sampai 9. Ada indikatornya sampai 9. Oke, ini stres kerja. Kita buat rename-nya variabel keduanya stres kerja. Nah, oke. Kemudian yang variabel ketiganya kita buat variabel ketiga itu variabel ketiga itu komitmen organisasi ya. Kita tulis komitmen organisasi. Komitmen organisasi. Organisasi. Ya. Nah, kemudian yang Y-nya sampai 12 ya. Indikatornya yang Y ini adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja. Oke, kita buat. Nah, dari center. Nah, dari sini kita hubungkan klik ini. Connect variabel pertama work life balance ke kepuasan kerja, kemudian stres kerja ke kepuasan kerja, kemudian komitmen organisasi ke kepuasan kerja. Nah, setelah itu kita klik calculate. Nah, karena kita mau uji yang pertama itu adalah uji outer model, maka kita klik calculate, kita klik PLS algorithm. Ya, udah ini kita langsung oke ya. Start calculation. Oke, kita lihat gambarnya dulu. Nah, di sini, nah kita copy dulu ya. Kita screenshot dulu. Nah, kita screenshot dulu. Kita copy dulu di sini di Word-nya. Kita tulis running 1. Sebelumnya saya edit dulu gambarnya biar nggak ada garis di atas. Saya crop lagi. Oke. Nah, ini saya tulis running 1 ya. Running 1.
Nah, di sini kita bisa lihat syarat untuk ini disebutnya data-data ini ya disebutnya cross loading ya. Cross loading. Jadi untuk menguji outer model itu kan ada uji validitas konvergen. Sorry, faktor loading. Ini faktor loading disebutnya ya. Nah, di faktor loading itu ada kriterianya di atas 0,5 atau 0,6. Kita ambil di atas 0,5. Itu maksudnya terpenuhi. Nah, di sini ternyata ada yang di bawah ini, di bawah, bisa dilihat ada yang di bawah 0,5 ya. Jadi eh, faktor loading loading yang kurang dari 0,5 kita tulis. Nah, ini yang pertama tuh X11 0,470, X11, terus mana lagi? Nah, ini ada X12 nih, X12 0,1, X1,2, terus mana lagi? X1,2, X1,3, 0,8, kemudian X1,4, 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 kemudian udah ya, bener ya? Oke, 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 oke. 0,813, 0,4. X1,4 nggak oke, X1,3, 1,2, ya ada tuh 2, 3, ada 3 di work life balance. Kita lihat di stres kerja, adakah yang di bawah 0,05? Ada nih ya, X2, X2,5 ya, ada X2,5, ada X2,5. Kemudian di komitmen organisasi sudah tidak ada di kepuasan kerja yang di bawah 0,05 juga tidak ada. Oke, jadi ada 4 indikator ya. Nah, yang kurang dari 0,5. Jadi kita harus remove-nya. Pertama, X1,1 kita remove yang ini. Oke, sebelumnya sebagai kayak catatan aja. Oke, kita remove lagi. Jadi X1,1 ya. Select. Nah, ini kita remove, kita delete. Kemudian mana lagi yang di delete? X1,2 kita delete. Kemudian X1,4 kita delete. Kemudian X2,5 kita delete. Nah, dari sini kita calculate lagi. Klik Keras algorithm, kemudian start calculation. Nah, kita lihat nih gambar
Oke, bisa dilihat ya, untuk yang work-life balance, sudah tidak ada yang di bawah 0,5, stres kerja juga, sama komitmen organisasi. Oke ya. Oke, kita SS dulu, kemudian kita masukkan di sini dulu, kita tulis running 2. Nah, running 2, nah, dari sini nah, kita bisa isi ini. Outer modelnya, uji validitas konvergen, faktor loadingnya di atas 0,05 sudah terpenuhi ya. Terpenuhi. Kemudian AV-nya, kita cari AV. Kita cari AV, kembali lagi ke gambar, kita klik PLS algoritmnya, kemudian kita klik ini construct reliability dan validity. Nah, di sini ini kita SS dulu aja. Ini kita SS, kemudian kita copy. Dan di sini untuk nilai AV-nya ini ya, di syarat AV di atas 0,05. Nah, dari sini kita bisa tandain AV-nya. Kita pakai save. Nah, ini AV. AV-nya ya, semuanya di atas 0, di atas 0,05, di atas 0,5 ya, berarti terpenuhi ya. Nah, kemudian dari sini construct reliability dan validity kita bisa juga melihat Chromebag alpha-nya. Jadi kalau Chromebag alpha itu diuji reliabilitas ya. Nah, di sini terpenuhi jika di atas 0,6 atau 0,7. Nah, ternyata Chromebag alpha-nya semuanya di atas 0,6, atas 0,7. Kita copy lagi. Nah, Chromebag alpha-nya ya, kita tulis di sininya terpenuhi. Kemudian composite reliability di atas 0,7. Nah, sama di sini juga semuanya di atas 0,7. Dah, ya, jadi ini juga terpenuhi.
Oke, lanjut kita mau coba uji validitas diskriminan ya. Kita cari cross-loading, Cornell Larker, sama nilai HTMT. Dari sini kita klik ini, diskriminan validity. Nah, oke. Ah, oke. Pertama, kita cari apa nilai cross-loadingnya ya. Cross-loading, kita klik yang ini cross-loading. Ya, datanya karena ada banyak. Oke.
Oke, kita mulai lagi ya. Jadi, saya ini copy dulu, PSS dulu, biar gampang lihatnya. Kita rapiin ya, rapikan dulu. Stop lagi, biar rapi. Ini saya buat di samping aja kali ya. Nah, kita lihat di sini, cross loading. Jadi kan X1 itu kan work-life balance ya. Jadi, kita tandain yang work-life balance. Nah, kemudian kita copy lagi. Kemudian X2 itu dengan stres kerja. X2 dengan X. Kemudian, ya ini X1-nya, X3-nya bentar, biar rapi. X3.1-nya, saya kepotong ya. X3.1-nya, sorry, X3.1, X3 itu komitmen organisasi ya. Jadi sini. Kemudian yang terakhir, kepuasan kerja. Y. Nah, sini syaratnya cross loading itu apa? Kita fokus di cross loading. Syarat cross loading nilai indikator tiap variabel harus lebih tinggi pada dirinya sendiri variabel yang dijelaskan dibandingkan dengan kolom-kolom variabel yang lainnya. Jadi kita ngelihatnya, nah ini variabel work-life balance nilainya harus lebih tinggi dari baris sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat lebih tinggi ya. Kalau stres kerja, dia pakai S2, .
Ini juga lebih tinggi. Cuman ada yang ini ya, ada yang missing di sini. Kemudian X3. X3-nya juga lebih tinggi ya. X3, Y1, kepuasan kerja. Nah, ada juga missing di sini ya. Yang Y1, yang lainnya itu lebih besar. Nggak apa-apa. Kemudian ini kita anggap masih terpenuhi ya. Kemudian uji yang selanjutnya ada Fornell-Larker. Kita kembali lagi ke layar. Fornell-Larker ini ya. Nah, ini kita copy dulu aja. TSS. Biar enak lihatnya. Nah, sini kita bisa lihat yang kepuasan kerja ini ya. Kemudian kepuasan kerja, kemudian komitmen organisasi, kemudian stres kerja, dan work-life balance. Nah, di sini syaratnya Fornell-Larker nilai paling atas merupakan nilai tertinggi dari nilai-nilai kolom bawahnya. Kita lihat ini, ternyata ini kecil ya. Nah, soalnya ada yang lebih tinggi, dan kemudian ini juga sama, yang komitmen organisasi, stres juga sama. Oke, berarti kalau pakai Fornell-Larker itu tidak terpenuhi. Nah, kita lihat lagi dengan nilai HTMT ya. Kita kembali lagi, HTMT-nya ini ya. Sini HTMT. HTMT ini apa? Kita baca, kalau lihat HTMT, nilai HTMT harus di bawah 0,9. Ternyata komitmen organisasi di atas 0,9. Hmm. Nah, HTML di bawah 0,9. Yang di bawah 0,9 itu hanya ini doang ya. Yang lainnya itu semuanya di atas 0,9. Berarti bisa dikatakan nilai HTMT-nya tidak terpenuhi. Nah, di sini bisa dilihat dari uji validitas yang dengan cross-loading, Fornell-Larker, nilai HTMT yang terpenuhi hanya dengan cross-loading.
Ini bisa kita lanjutkan ya. Oke, bisa kita lanjutkan masih bisa dilanjutkan kita ke uji inner model atau tur model. Nah, kita mau mencari R square-nya. Kita kembali lagi. Ya, ini kita kembali ke olah data ini. Kita calculate lagi. Kita klik yang ini, blindfolding. Oke, kita start calculation. Oke, sini sudah didapatkan datanya. Nah, ini kita pertama mencari apa? R square ya. R square. R square. Oke. Hmm. Oh, sorry, di S square kita tetap masih bisa di PLS algorithm ya. R square-nya ini, nah ini kita copy lagi, taruh sini aja. Dan di sini kita bisa lihat R square. R square-nya adalah 0,872 R square. Jadi kita tulis aja dulu R square-nya tadi puasan kerja itu sebesar 0,872 atau sama dengan 87,2%. 87,2%. Nah, di sini kalau 87,2%, jadi di sini ada kriterianya kalau di bawah 0,25 hubungannya lemah, hubungan sedang antara 0,26 sampai 0,74, di atas 0,3 hubungannya kuat. Berarti ini bisa dikatakan hubungannya kuat ya. Oke. Kemudian predictive relevance chi-square. Jadi kita udah running untuk mencari chi-square di blindfolding. Nah, tadi chi-square-nya, nah ini ya chi-square. Nah, ini dulu.
square-nya. Nah, bisa lihat square-nya besar 0,494. Nah, kita tulis dulu. Kita tulis kepuasan kerja 0,494. 0,494. Jadi kalau kepuasan kerjanya 0,494 itu artinya ini kan ada kriterianya. Kalau di bawah 0, variabel dan data belum bisa memprediksi model dengan baik. Kalau di atas 0, jadi variabel data bisa memprediksi dengan baik. Jadi ini artinya di atas 0 ya. Kemudian uji PET. Nah, uji PET coefficient analysis. Kita running lagi. Kalau uji PET, kita klik calculate, kemudian bootstrapping. Sampel datanya kita pakai tetap 500 ya, signifikannya 0,05. Kemudian kita start calculation. Nah, sini kita bisa lihat. Kita copy dulu aja yang ininya. SS dulu. Ya, kita SS dulu aja. Nah, di sini ada nah, kalau lihat uji petnya, kalau di sini udah kelihatan nih T-nya nih. Dari work-life balance ke kepuasan kerja, T-nya 2,465. Seret kerja ke kepuasan kerja 0,406. Komitmen organisasi ke kepuasan kerja 2,659 ya. Tapi kita lihat di sininya aja. Nah, ya. Nah, TSS dulu yang ini. TSS. Oke. Nah, kita lihat PPLD-nya ya. Kita lihat PPLD-nya. Sama lihat tes statistikanya. Dan kita original sampelnya. Data lain. Oke, kita lihat syaratnya.
nilai signifikan di bawah 0,5 atau nilai t-value-nya di atas 1, oke, kita lihat. Pertama kita lihat ini p-value-nya ya. P-value-nya H1 ya, hipotesis 1 ya. Hipotesis 1, kan ini kan work-life balance terhadap work-life balance terhadap work-life balance terhadap ini ya. Nah ini yang T1 ya. T1. Kita tulis dulu. Jadi berapa ini p-value P1 p-value sama dengan bilang p-value-nya itu 0,014. 0,014. 0,014. 0,014 itu artinya kurang ya. Kurang dari 0,5. Kemudian t-value-nya itu sama dengan ya t-value-nya nih ya. T-value-nya atau tes statistika 2,465. 2,465. Kemudian ini artinya t-value-nya di atas lebih dari 1,96. Kemudian nah kemudian original sampelnya O-nya itu sebesar original sampelnya sebesar 0,446 positif ya. 0,446. Nah, ya. Oke, H1. Jadi di sini H1 bisa diartikan H1 itu kita bisa artikan jadi untuk hipotesis H1 satu ini terdapat pengaruh positif. Ini terdapat pengaruh positif tahu dari original sampelnya ya. O ini ya. O-nya kan positif nih ya. Positif. Ya, jadi arahnya positif terdapat pengaruh positif yang signifikan. Maksudnya yang signifikan
signifikan, signifikan. Nah, ter work-life balance terhadap kepuasan kerja. Nah, taunya signifikan itu dari sini ya. P-value-nya kurang dari 0,5 dan P-value-nya lebih dari 1,96. Maka ini disebut ada pengaruh antar variabelnya signifikan. Ya. Kemudian hasil ujinya berarti kita bisa simpulkan ini signifikan. Kemudian kesimpulannya H1 diterima. Oke. Kemudian kita lanjut lagi untuk H2 ya. H2. H2. Nah, H2-nya kita lihat P-value-nya. H2 berarti stres kerja ya. Kita lihat stres kerja. Oke ya, yang stres kerja ini ya. 0,684 P-value-nya 0,684. 0,684. 0,684. Artinya dia lebih dari 0,5. Kemudian T-value-nya, atau T statistika, atau T hitungnya, T statistikanya itu 0,408. 0,408. Berarti kurang dari 1,96. Ya. Kemudian O-nya sama dengan original sampelnya kita lihat minus 0,130. Minus 0,130. Artinya dia negatif ya. Nah, ini kita bisa simpulkan untuk H2. Untuk H2 terdapat pengaruh negatif dari nilai original sampelnya itu yang tidak signifikan, stres kerja terhadap kepuasan kerja. Ya, stres kerja terhadap kepuasan kerja. Berarti ininya hasil ujinya tidak signifikan.
Kemudian ininya H2-nya ditolak. H2 ditolak. H2 ditolak ya. Kemudian kita ketiga selesaikan yang H3. H3 H3-nya p-value-nya kita lihat p-value-nya H3 p-value-nya H3 itu komitmen kerja ya ini ya. Jadi 0,008. 0,008. Yang artinya itu lebih dari 0,0, lebih dari 0,5. Kemudian t-value-nya t-value-nya 2,659. 2,659. Artinya lebih ya. Kurang. Sorry. Artinya itu lebih ya. Sorry, ini tandanya berarti kurang. Yang ini berarti tandanya lebih dari 1,96. Nah, kita lihat original sampelnya. Nilainya. Nah, 0,667 positif. 0,667. 0,667 ini artinya nah ini kita bisa katakan lagi untuk H3 terdapat pengaruh originalnya positif ya. Pengaruh positif yang signifikan apa tadi? Komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja. Jadi ini hasil ujinya bisa katakan untuk hipotesis 3 signifikan. Kemudian H3-nya diterima. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat di sini. Intinya untuk H1 penilaian terhadap kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan. Kalau stres kerja terhadap kepuasan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Kalau komitmen organisasi ke kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan. Jadi hasil penelitian ini H1 diterima, H2 ditolak, H3 diterima. Oke ya, terima kasih.
untuk olah data ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.